yashbah wa jarhu ja'in la janbi. Tidaklah beriman kata Rasulullah SAW yang kenyang, artinya orang dalam keadaan kenyang, wajar hujan belajar, sedangkan tetangganya lapar sampai ke lambung, itu kelaparan. Kita ini tidak dijadikan sebagai seorang mukmin kata Rasul kalau kita ini tidak peduli terhadap lingkungan sekitar kita, dan pendidikan lingkungan sekitar kita, pengangguran yang ada di lingkungan kita, kemiskinan yang ada di lingkungan kita. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Kalau seorang mukmin harus peduli terhadap tetangga kita. Ini digambarkan dari ilustrasi kalau kita dikejar, tetangga kita lapar, kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang beriman. Kita harus peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Kita lihat di sini jumlah penduduk Indonesia saat ini, ya terakhir di sini saya update baru tahun 2020 ya, sudah ada update yang tahun 2021. Jumlah penduduk Indonesia kurang lebih 270,20 juta jiwa. Ya, berdasarkan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, jumlah penduduk Indonesia 270,20 juta jiwa. Dari 270,20 juta jiwa ini, sebanyak 27,55 hidup di bawah garis kemiskinan. Jadi 27,55 juta itu hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, apabila dipresentasikan sebanyak 10,19% penduduk kita hidup di bawah garis kemiskinan dengan pendapatan per kapita yang rendah, ya, 10,19%. Kalau diilustrasikan sederhananya, 1 dari 10 penduduk kita itu hidup di bawah garis kemiskinan. Jadi 1 dari 10, karena 10% tadi ya. Artinya idealnya 9 orang ini kalau sama-sama ya, gotong royong ya, dengan instrumen-instrumen pemerintah, instrumen distribusi kekayaan dari pemerintah maupun dalam Islam itu sendiri, mampu menyelesaikan kemiskinan yang 1 orang tadi. 9 orang membantu 1 orang, idealnya kan bisa. Tapi kenapa kok bisa terjadi kemiskinan terus meningkat ya dari tahun ke tahun, apalagi di masa pandemi ini terjadi peningkatan kemiskinan karena banyak yang di PHK, pemutusan hubungan kerja dan macam-macamnya itu ya, hingga lebih banyak lagi jumlah ya, penduduk kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Nah, sebenarnya Islam punya solusi dari pengentasan kemiskinan itu, yaitu ziswaf, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Nah, ini merupakan instrumen distribusi dalam Islam. Distribusi apa? Distribusi kekayaan. Distribusi kekayaan dari yang surplus kekayaan kepada yang defisit. Yang hartanya banyak, dengan adanya zakat, infak, sedekah, dan wakaf ini terjadi distribusi kekayaan kepada yang defisit atau lemah, dalam artian lemah secara materi. Nah, dengan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf ini, kailayakuna dulatan bainal agniya, supaya harta itu tidak hanya dirasakan, harta itu tidak hanya berputar bainal agniya, di antara orang-orang kaya saja. Nah, perputaran harta orang-orang kaya itu luar biasa banyak. Sedangkan mereka yang defisit, ya, yang lemah secara materi, tidak merasakan harta itu. Dan diharapkan dengan adanya zakat, infak, sedekah, dan wakaf, yang mereka merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang memiliki materi yang lebih. Dengan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang baik dengan manajemen yang profesional, diharapkan mereka yang awalnya lemah secara ekonomi mampu bertransformasi, mampu berpindah kepada surplus. Itu harapan atau tujuan dari adanya pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dan nyatanya tidak. Banyak program-program pengentasan kemiskinan yang ada di Indonesia. Ada program PKH, ada dana desa, ada bantuan macam-macam, ada KIP atau Indonesia Pintar, ada kartu Indonesia Sejahtera, macam-macamnya, banyak program-program pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan. Ya, tapi itu semua tidak mampu nih ternyata untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia, termasuk ya jisbab yang ada di Indonesia belum teroptimalkan dalam rangka penyelesaian permasalahan kemiskinan pada umumnya ya. Nanti ada permasalahan-permasalahan lainnya. Nah, kita lihat padahal sudah jelas ya, zakat, infak, sedekah, wakaf ini ya merupakan
kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim yang harus dikeluarkan. Nanti akan kita sampaikan potensi yang begitu besar, kenapa yang terrealisasi baru sedikit. Padahal sudah jelas ya, dalam Al-Quran zakat itu wajib, infak, sedekah itu instrumen yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada kita sebagai seorang muslim. Bahkan dalam 24 ayat Al-Quran, perintah zakat itu selalu beriringan dengan perintah sholat. Aqimus sholat wa atuz zakah, itu banyak sekali ya perintah sholat diiringi dengan perintah zakat. Artinya sebagai seorang mukmin itu kita tidak boleh ya, tidak boleh apa? Tidak boleh hanya mementingkan diri sendiri kepada Allah saja, sholat saja. Tidak seperti itu. Harus peduli juga kepada sosial masyarakat. Ya, itu banyak ayat-ayat Al-Quran yang selalu beriringan dengan perintah sholat. Kemudian dalam surat At-Taubah ya, yang menunjukkan kewajiban dari zakat, khudmin amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim surah inna salataka sakinatun lahum wa sami'un alim. Ambillah min amwalihim, sebagian dari harta-harta mereka. Perintah untuk para amil zakat untuk mengambil sedekah. Dalam hal ini adalah mengambil zakat. Tutahhiruhum, dengan zakat tadi. Tutahhiruhum, kamu membersihkan, wa tuzakkihim, dan mensucikan mereka. Dengannya tadi, dengan zakat tadi. Wa sholli 'alaihim, dan berdoalah atas mereka. Orang yang bersedekah, orang yang berzakat itu akan mendapatkan doa dari amil, dan doa dari orang yang menerima dana zakat tadi. Inna sholataka sakanun lahum, dan sesungguhnya sholataka, maksudnya doamu, sakanun lahum, menjadi penenang bagi mereka. Jadi kalau adik-adik ini masih gelisah gitu kan, mungkin salah satunya kurang zakat, tidak membayar zakat, tidak sedekah, tidak infak, dan macam-macamnya. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Baqarah 291, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini menggambarkan ya betapa besarnya pahala ganjaran bagi mereka yang mau mengeluarkan hartanya termasuk zakat. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan para orang yunfikuna amwalahum, yang menafkahkan hartanya fi sabilillah, di jalan Allah, mengeluarkan hartanya dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kamatsali habbah, seperti satu benih. Ya, satu benih. Ambatat sab'a sanabil, satu benih tadi akan menumbuhkan jadi 7 tangkai. Ya, 7 tangkai, 7 bulir. Ya. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kemudian masing-masing tangkai tadi akan menumbuhkan 100 lagi. Ya, wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah melipat gandakan liman yasha' kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah berjanji di sini, ketika kita berinfak, bersedekah, berzakat satu, akan ganti menjadi 7 kali lipat. Kemudian 7 kali lipat akan berbuah menjadi 100 masing-masing. Sehingga kalau dikalkulasikan 1 banding 700 kali lipat. Artinya kita berinfak Rp1.000 itu senilai dengan 700 kali lipat, senilai dengan Rp700.000. Luar biasa janjinya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang mau mengeluarkan harta mereka jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi nyatanya tidak ya. Kita ini masih belum yakin janji Allah ini. Padahal janji Allah tidak mungkin Allah tidak tepati. Wallahu wasi'un alim, Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim terkait tentang balasan atau ganjaran bagi mereka yang enggan mengeluarkan zakatnya. Babin sahibi kanzin, apa ya dari mereka yang memiliki harta simpanan, la yu'addi haqqahu, kemudian tidak mengeluarkan, tidak melaksanakan hak-haknya, tidak mengeluarkan zakatnya, illa ja'al yaumal qiyamah, melainkan nanti di hari kiamat ya Allah akan menjadikan harta-harta tadi ya akan menarik mereka ke neraka jahannam. Patuk wa bihajib jibhatuhu, akan disetrikakan ke kening mereka harta-harta tadi, dipanaskan di api neraka tadi ya. Wajanmu, kemudian di lambung mereka, wadhahu, di punggung mereka. Kata yakni Allah Ta'ala baina ibadi yauma kana miqdaru 50 alfa sana bima tu'adun ya. Jadi kira-kira siksaannya itu kurang lebih ya mikdarnya 50 alfa sana, 50.000 tahun lamanya, luar biasa 50.000 tahun. Satu hari sakit panas saja kita
luar biasa tersiksa. Apalagi ini siksaannya akan dipanasi dengan harta-harta yang kita simpan tidak keluarkan zakat infak sedekahnya tadi 50.000 tahun ya, lama nih. Thumma yara sabil imma ilal jannah wa imma ilal nar. Kemudian dia melihat apakah dia masuk neraka atau dia masuk ke surga. Ini hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Ya, terkait tentang regulasi ini bisa dibaca sendiri ya, regulasi siswa. Nah, tapi nyatanya seperti ini nih, sudah dijelaskan zakat itu wajib, kemudian ya merupakan instrumen distribusi kain dalam Islam untuk menghindarkan ketimpangan sosial. Tanya dari potensi yang begitu besar yang ada di tahun 2020 yang tercapai hanya sedikit. Ya, kita lihat nih potensinya ya. Potensi zakat tahun 2020 belum saya update tahun 2021 ya. Potensi zakat pertanian 19,79 triliun. Ini potensi zakat di bidang pertanian ya. Masuk kita mungkin banyak orang tua kita sebagai petani di sini. Ini termasuk potensi dari zakat pertanian sebesar 19,79 triliun. Kemudian potensi dari zakat peternakan, nah itu sebesar 9,51 triliun. Kemudian potensi zakat uang, nah zakat uang kalau ada yang punya tabungan, orang tuanya punya tabungan, kalau sudah mencapai nisab, itu diakui sebagai potensi zakat uang ya, sebesar 58,76 triliun. Kemudian potensi zakat perusahaan 144,5 triliun. Potensi zakat penghasilan dan jasa ini, yang profesinya apapun itu di bidang jasa maupun pelayanan dan macam-macam ya, pendapatan yang lainnya yang termasuk TNI, Polri, PNS ya, dosen semuanya itu ya, kalau sudah mencapai nisab diakui sebagai zakat penghasilan nanti. Nah potensinya sebanyak 144,5 triliun. Di total potensi zakat kita sebanyak 327,6 triliun. Dari banyaknya potensi 327,6 triliun ini, yang baru terrealisasi itu hanya 12,27 triliun. 327 yang terrealisasi capaiannya hanya 12 triliun. Kalau diprosentasekan hanya 3,7%. Malaysia ya potensinya nggak banyak, tapi realisasinya luar biasa, lebih dari separuh realisasi mereka. Potensinya tidak besar ya, tapi realisasinya lebih banyak dibandingkan kita Indonesia. Nah, penduduk muslim terbesar di dunia Indonesia, sehingga potensi zakatnya pun terbesar, yaitu 327,6 triliun. Tapi yang terrealisasi capaiannya hanya 12,27 triliun, 3,7% saja ya. Ini menjadi masalah. Kenapa ini bisa terjadi ya, kenapa bisa terjadi? Kita lihat ini ya, banyak ya masyarakat kita yang lebih memilih membayar zakatnya secara langsung ya. Kalau adik-adik nanti lihat di bulan Ramadan itu di TV itu biasanya banyak tuh orang-orang kaya yang membagikan zakatnya secara langsung. Lihat di sini ada berita di Depok dan di Bekasi, ada di Makassar, semuanya ricuh pembagian zakat mal. Banyak orang-orang kaya yang berkewajiban membayar zakat dan sadar membayar zakat itu lebih memilih membayarkan zakatnya secara langsung. Ini pasti nih yang orang-orang berdesakan ini nggak semuanya orang miskin ini. Yang kaya, yang mampu, yang mahasiswa, yang pekerja pun, ya buruh semuanya selagi itu bisa ngantri, mereka ikut ngantri ya, mungkin dapat 50.000, 100.000 gitu zakat mal ya, sesuai dengan ya kadar masing-masing muzakinya. Mungkin adik-adik juga kalau ada bagi-bagi duit sempat ini ikut semua ini ya, kayak kalau ada kayak minyak murah saja luar biasa antrinya, apalagi ini bagi-bagi duit zakat. Padahal yang namanya zakat itu yang berhak menerima itu hanya 8 asnaf. Tidak boleh. Kalau kita tidak termasuk ke dalam 8 asnaf, tidak boleh, haram bagi kita mengambil dana zakat. Tapi nyatanya enggak, saya rasa di sini. Oh, bagian zakat mal, semuanya berebut ingin mendapatkan zakat mal. Yang pada akhirnya yang miskin di sini memang miskin, tetap saja menjadi miskin. Tidak akan merubah status sosialnya, tidak terangkat kemiskinannya. Nah, kenapa kok ini semua bisa terjadi potensi besar, tapi kok tidak terrealisasi dengan baik? Kemudian masyarakat kita yang sudah sadar pun masih memilih membayar zakatnya secara langsung. Ini permasalahan dalam
zakat yang ada di Indonesia. Ya, problematika zakat di Indonesia ini yang kita hadapi. Jadi yang pertama, tidak sadar. Masyarakat kita ini banyak yang tidak sadar, tidak tahu bahwa dirinya sudah berkewajiban membayar zakat. Oh, ternyata saya ini sudah wajib loh membayar zakat sebagai PNS, sebagai TNI, Polri, pegawai, buruh dan macam-macam. Oh, ternyata saya wajib zakat loh ketika mencapai nisab sekian. Itu banyak yang tidak sadar atau pura-pura tidak sadar, pura-pura tidak tahu. Udah biarlah zakat ini bukan sholat ya, padahal sholat sama zakat sama rukun sama-sama rukun Islam. Jadi yang pertama permasalahannya adalah tidak kesadaran masyarakat untuk membayar zakat. Kemudian yang menjadi problematika ziswa selanjutnya adalah ketidakpercayaan masyarakat. Tadi ya sudah saya gambarkan, masyarakat kita banyak yang lebih memilih membayarkan zakatnya secara langsung. Akhirnya apa? Zakat tadi tidak akan menyelesaikan kemiskinan. Kenapa? Karena nggak ada data kemiskinan yang dia bagi begitu saja depan rumah. Masyarakat apa? Tidak percaya membayar zakatnya ke badan atau lembaga amil zakat yang lebih profesional, karena sudah tidak percaya. Oh, takut uang saya ini dikorupsi, takut uang saya yang saya salurkan ini tidak tersampaikan pada yang berhak dan macam-macamnya, tidak percaya. Kemudian yang sudah terkumpul pun ya, dana zisok yang sudah terkumpul pun itu tidak dikelola secara profesional tanpa adanya manajemen yang baik. Banyak kita menyalurkan di masjid-masjid, tahu ya, jadi diambil zakat di masjid-masjid banyaknya tidak profesional, dibagi begitu saja, dibentuk ya seminggu sebelum Idul Fitri, kemudian langsung dibagi, bubar lagi panitianya. Begitu setiap tahun yang menerima itu saja, tidak ada target, tidak ada perencanaan yang jelas macam-macam, sehingga ya tidak akan mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia. Inilah menjadi problematika sisbab yang ada di Indonesia. Lalu apa solusinya? Ya ini apa solusinya? Nah, solusinya perlu adanya sinergi. Sinergi itu semua pihak, tidak hanya satu pihak, semua harus bersinergi. Yang pertama, pemerintah harus membuat penguatan melalui regulasi, peraturan undang-undangan, peraturan pemerintah, kemudian peraturan menteri agama dan macam-macam dalam rangka menguatkan badan-badan amil zakat, menguatkan lembaga amil zakat dan menguatkan badan wakaf yang ada di Indonesia. Kemudian membina para amil, para nadir yang ada di Basnas, lembaga amil zakat dan BWI supaya lebih profesional. Kemudian Basnas, LAS dan BWI juga harus gencar melakukan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat supaya masyarakat itu sadar, supaya masyarakat itu tahu, oh ternyata saya sudah berkewajiban bayar zakat, oh ternyata ada lembaga zakat, oh ternyata ada badan amil zakat, oh ternyata ada badan wakaf yang lebih profesional. Ketika masyarakat sadar, kemudian percaya kepada lembaga zakat yang profesional, karena maka masyarakat akan berbondong-bondong untuk menyalurkan dana mereka kepada badan atau lembaga amil zakat yang akan menyalurkan tadi dengan baik. Kemudian ya Basnas, LAS, BWI pasti punya program-program yang bagus kan, karena sudah dilatih secara profesional ya, melakukan pelatihan, melakukan pendidikan, pemberdayaan dan macam-macamnya kepada mustahik. Yang tahu kita ini zakat itu tahunya sifatnya konsumtif saja, yang diberikan kepada masyarakat habis, diberikan kepada masyarakat habis, dan APKH seperti itu, ya, BLT sama seperti itu, dan pemberantasan kemiskinan semuanya hampir semuanya itu sifatnya konsumtif, sehingga yang miskin tetap saja menjadi miskin. Maka perlu ada pengelolaan dari manajemen siswa, dari zakat, infak, sedekah dan wakaf, bisa melalui pelatihan, memberikan beasiswa pendidikan, memberdayakan masyarakat. Supaya apa? Supaya mustahik itu mampu memberdayakan diri mereka sendiri. Dan ketika mustahik ini mampu memberdayakan mereka sendiri, sehingga mampu apa? Mampu golongan orang yang baik, karena punya berhak menerima zakat atau tak. Kemudian punya pendidikan yang lebih tinggi, otomatis wawasannya lebih jauh. Sehingga diharapkan tujuan akhirnya mustahik bertransformasi, pindah yang awalnya menerima di kemudian hari karena sudah dilatih, sudah dididik dan diberdayakan mampu memberi menjadi muzafi atau wakif. Nah, iya sih, itu tujuan akhir adanya zakat.
infak Zakat sedekah dan apa? wakaf dalam rangka mengentaskan Iya kemiskinan dan sih, kaum pokoknya mustahik zakat gak ngerti. lainnya. Zakat Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam manajemen yang profesional itu paling tidak ada 4 fungsi ya. Ada planning, organizing, ada executing, ada controlling. Pertama planning. Yang namanya manajemen masjid dan planning, kira-kira kalau di masjid-masjid yang ada di sekitar kita punya planning yang bagus nggak dalam mengelola dana zakat? Punya perencanaan yang bagus nggak? Punya rencana strategis? Oh 1 tahun ini rencananya, oh 5 tahun, ini 10 tahun, jangka pendek, menengah, panjang. Oh ini data kemiskinan yang ada di kita, data mustahik yang benar-benar menerima. kayak Oh mustahil. targetnya tahun ini mengentaskan sekian mustahik misalnya. Nggak ada itu di masjid-masjid kita ya, nggak ada. Nggak punya perencanaan jelas. Setiap menerima zakat, fitrah maupun zakat bagi begitu saja habis. Kalau kita bagi lagi dikit habis lagi. Tidak ada program beasiswa, tidak ada program pelatihan, pendidikan dan macam-macamnya. Kemudian yang kedua organizing, bagaimana penguatan organisasinya, bagaimana penempatan orang-orang yang profesional atau tidak. Nah, ini di kampung masyarakat kita masih belum terorganisir dengan baik. Ya. Kemudian executingnya, pelaksanaannya, bagaimana fundingnya, kira-kira punya nggak data mustahik apa? Calon muzakir, oh si bapak A, B, C, D yang sudah berkewajiban bayar zakat karena tanah sekian hektar. Kemudian kalau nggak membayar zakat diingatkan, gitu kan? Nggak ada program itu di masyarakat kita. Dan kemudian bagaimana pendistribusiannya, kebanyakan masih yang asal ya, pendistribusian jasa dan zakat yang ada di kampung. Pokoknya dibagi saja yang ada di kampung. Padahal kadang-kadang tidak ada nih 8 mustahik yang ada di kampung itu. Tetapi dipaksakan dibagi di kampung. Kemudian terakhir controlling, bagaimana evaluasi dari program ya zakat tadi ini banyak juga tidak dilakukan evaluasi. Sehingga kita lihat mana yang profesional dan mana yang tidak profesional. Kita lihat masing-masing ambil di masjid kita. Nah, terakhir ya, jadi kenapa kita mempelajari manajemen siswa? Tujuannya apa? Yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar siswa. Paling tidak kita sebagai agen. Ya, agen apa? Agen error check ya, agen perubahan yang mengingatkan kepada masing lingkungan keluarga dari keluarga terdekat dulu dan lingkungan masyarakat itu supaya sadar, tahu bahwa mereka berkewajiban membayar siswa. Kemudian kedua, meningkatkan kepercayaan masyarakat apa lembaga dan badan yang diakui dan lebih profesional. Kemudian ketiga, ya agar siswa dapat dikelola dengan profesional jelas sesuai dengan kaidah hukum Islam. Tidak boleh keluar dari kaidah hukum Islam di kongkong. Ya gue. Kemudian keempat, ya aturan jelas kemiskinan, ketimpangan sosial dan problematika sosial yang kampus tahik 18. Jangan kita bahas materi selanjutnya siapa yang termasuk dalam 18. Mungkin materi yang pertama ada yang tanyakan, silakan. Ada mahasiswa. Materi yang kedua ya. Ada yang tanyakan terkait materi yang pertama? Triana, ngapa lu? Cukup? Cukup, Pak. Langsung masuk materi yang kedua ya. Nanti silakan ditanyakan ya. Kalau nanti ada materi pertama yang belum dipahami, langsung masuk ke materi yang kedua ya. Terkait tentang fikih zakat atau zakat dalam kajian fikih. Ya, sebelum kita masuk ke materi, ada yang tahu apa itu zakat? Silakan. Ada yang menyampaikan pendapatnya? Apa yang ada diketahui tentang zakat? Nggak usah lihat Google, pahami dari zakat yang ada dilaksanakan setiap tahunnya. Nah, baik zakat kita maupun zakat mal. Apa itu zakat? Silakan. Ada yang menyampaikan pendapatnya? Disimak ora. Ada? Ada dia tahu hukum Islam, ada salah satunya zakat. Zakat itu apa sih? Harta yang mengeluarkan sebagian dari harta. Mengeluarkan bagian dari harta. Kewajiban yang seharusnya dikeluarkan untuk Mengeluarkan yang seharusnya orang dikeluarkan tertentu. lagi. Tadi ada Noef Vanessa, hortat, terus apa lagi? Kewajiban taat. Ya kewajiban. Nah, sholat itu kewajiban, haji itu kewajiban. Nah, zakat itu apa sih? Akan kita bahas secara bahasa dan istilah. Nah, nanti apa sih bedanya nanti antara zakat dan infak, sedangkan nanti akan bahas minggu depan ya. Pada hari ini yang akan kita bahas dulu adalah zakat dulu. Infak, sedekah dan wakaf akan dibahas coba di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baik.
Nah, zakat ya secara bahasa itu berasal dari kata zakat. Ya, Zakat itu apa zakat artinya? zakat Bisa sedekah dimaknai memberi artinya al-barokah, berkah. Apa itu berkah? Sering mendengar kata semoga diberkahi Allah, barokallah, semoga Allah memberkahi, gitu kan? Setiap ada orang nikahan barokallah, gitu kan? Ada barakallah lakuma, kemudian mendapatkan berkah, mengharapkan berkah dari Allah. Apa berkah? Ziyadatul khair, tambahan kebaikan. Ya, berkah itu ziyadatul khair. setengahnya Berkah itu malah adanya tambahan kebaikan-kebaikan. aku lu Dikatakan seakan berkah manakala adanya kebaikan-kebaikan di dalamnya. lagi selete Toh akeh umur kita berkah kalau umur kita ini telu selalu yang mendapat mengi sore tapi kebaikan-kebaikan dalam kan umur rusuh kita. Harta kita berkah itu manakala harta kita ini mendapat kebaikan-kebaikan. Orang apa jane baik buat diri tiktokan sendiri maupun orang apa orang lain itu berkah. Banyak nggak harta yang nggak berkah? Punya duit hilang, punya duit dipakai buat sesuatu hal yang tidak manfaat, itu nggak berkah namanya ya. tuh Nggak mendatangkan kebaikan. Punya uang maling yang itu berkah juga. nyebut orang Punya ngomong uang 1.000 orang kita infakkan buat berkah orang lain itu ada laku keberkahan, ada kebaikan-kebaikan di dalamnya. Ya, zakat itu sudah pasti ada kebaikan buat diri sendiri maupun kebaikan buat orang lain. Maka dikatakan zakat itu berkah. Kemudian zakat juga perhatikan nama itu tumbuh. Ya, karena pada hakikatnya harta yang kita keluarkan dengan zakat itu akan tumbuh subur dan berkembang. Jiwa yang mengangkat Ya, ngaji. sudah jelas tadi dalam firman Allah, matal yang itu Ingin tadi, angkat amwal balik. fisabilillah kama hamba, Allah akan lipat mata gandakan harta yang minggu Allah yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam istirahat itu zakat. Harta-harta yang kita keluarkan di jalan Allah itulah harta yang sebenarnya. Harta yang kita zakat itu harta-harta yang akan kita rasakan nanti di akhirat. Kalau harta kita belanjakan makan habis begitu saja. Tapi kalau harta yang kita sedekahkan itu istirahat aset di dunia maupun nanti aset di akhirat. Maka zakat itu akan menumbuh subur kembangkan harta kita. per Kemudian tinggal zakat juga turu berarti atau tazkiyah, pembersihan atau wih pensucian. sore Apa yang perlu kita bersihkan dan apa yang perlu kita sucikan? Yang pertama adalah jiwa kita. jangan Kita niwak punya sifat pelit, potensi. jadi ilah Masih ada di sekalian masih punya potensi pelit, punya potensi kikir, punya potensi elek. rakus. Allah wajibkan zakat, Allah paksakan itu semua supaya kita ini menghilangkan sifat-sifat itu. Kalau kita terbiasa mengeluarkan zakat, maka kita akan terlatih untuk berinfak, bersedekah dan macam-macam. Kalau kewajiban saja tidak mau, apalagi yang sudah sunnah, gitu. kan nampungnya Maka Allah paksa supaya harta kita tadi, supaya jiwa kita tadi menjadi bersih dari sifat kikir, pelit, makanya tinggal rakus sholat dengan yang harta. sholat Kemudian ya, mensucikan dan membersihkan harta kita dengan makanya berzakat cukup tadi. Karena hakikatnya apa yang ada dalam diri kita, harta kita ini ada hak orang lain. Itu bukan diri kita. Ya, kita bekerja ada hak orang lain. Ya, pasti ada orang lain. itu Maka harus kita keluarkan tadi supaya harta kita tadi tidak tercampur dengan harta-harta yang haram. Karena ada hak orang lain. Kalau kita tidak keluarkan, maka harta kita akan tercampur dengan harta pihak orang lain. Maka kita keluarkan supaya bersih, supaya oi suci. Itu secara bahasa ya zakatnya. Kemudian pengertian zakat dalam istilah fikih, sejumlah harta tertentu ya, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikeluarkan, untuk diserahkan kepada golongan yang berhak menerima. Jadi sudah ditentukan di sini ada ketentuannya tertentu. Nah, yang dimaksud dari kata tertentu di sini apa sih yang ditentukan? Harta wajib zakat tersebut itu sudah ditentukan jenisnya. Tidak semua harta itu diwajibkan membayarkan zakat. Contohnya mobil nggak perlu, rumah nggak perlu, motor nggak perlu, ya perabotan rumah nggak perlu dikeluarkan zakatnya. Tapi ada ketentuannya, contohnya emas dan perak. Kemudian nanti kalau pertanian, barang temuan, kemudian peternakan, perdagangan, nanti ya berkembang objek-objeknya akan kita bahas di depan. Contoh ada penghasilan,
ada uang, ada saham dan macam-macam. Ya, ketentuannya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, As-Sunnah maupun ijtihad. Kemudian tertentu juga jumlahnya nggak sembarangan loh. Ada nisabnya. Ya, ada haulnya nanti batas waktunya ya. Nisab itu nanti akan kita bahas, ada batas ya minimal sudah berwajib bayar zakat. Ya, jadi sudah ditentukan kalau emas 2,5% Enggak, boleh, kan engkau yang kurang. dipelajari Lebih tidak boleh, meneh. lebihnya diakui sebagai infak saja. Delok meneh. Kemudian ada batas waktunya juga membayar zakat itu. Kalau emas dan perak ada haul, zakat fitrah dimulai dari awal Ramadan sampai dengan kan malah Idul turun. Fitri. Ya kan Gitu kan. dipakai juga. Dan kalau pertanian setelah Oto. masa panen itu ada batas waktu, dan batas waktunya tidak sembarangan. Kalau infak ya Apa balik? bebas saja, kapan saja diberikan, berapa saja jumlahnya, tidak ada ketentuannya. Kemudian ya terminologi zakat dalam Al-Quran itu banyak penyebutan kata zakat dengan istilah-istilah lain. Yang pertama dalam surat At-Taubah ayat 103 penyebutan kata zakat dengan istilah sodakoh. Ya, sudah jelas dalam surat At-Taubah ayat 103, khudh min amwalihim sodakoh. Ambillah min amwalihim sebagian dari harta-harta mereka, amwalihim sodakoh. Nah, maksud dari sodakoh ini adalah zakat. Karena yang diperintahkan untuk diambil zakatnya oleh para amil adalah zakat. Maka maksud dari sodakoh di sini adalah zakat. Ambillah sebagian dari harta-harta mereka oleh para amil yaitu zakat. Tohiruhum wa tuzakihim biha. Kamu mensucikan, membersihkan dan mensucikan mereka ya, dengan harta zakat tadi. Kemudian nafkah dan infak, istilah yang kedua dalam surat At-Taubah ayat 34. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha, dan orang-orang yang menyimpan al-dhahab wal fiddah, emas maupun perak, wa la yunfiqunaha, kemudian tidak menafkahkannya, tidak menginfakkannya. Nah, emas dan perak tadi kan ada zakatnya, maka penyebutan nafkah di sini adalah zakat, dan tidak menzakatinya fi sabilillah di jalan Allah, fabashirhum bi'adzabin alim, maka berilah kabar kepada mereka dengan azab yang pedih. Kemudian dalam surat Al-An'am ayat 141 Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan istilah kata hak di sini ya. Kulu minta mari idza athmaro, makanlah oleh kalian minta mari dari buah-buahan idza athmaro jika berbuah. Ya, tidak hanya buah-buahan ya, pertanian nanti kalau punya pertanian silahkan makan boleh dari hasil pertaniannya. Wa atu haqqahu, tapi jangan lupa atu haqqahu, berikanlah haknya. Yang kewajiban zakatnya maksudnya yaumul hasadi, di hari masa panen. Jadi setelah panen jangan tunda-tunda keluarkan zakatnya. Sebentar sini hak setelah zakat ada banyak istilah-istilah zakat dalam Al-Quran, tidak mesti disebut dengan kata zakat. Dan berdasarkan ayat-ayat ini maka hukum zakat adalah hukumnya apa? Wajib. Ya, hukumnya wajib. Kalau wajib itu apa? Maksudnya Harus ditunaikan, Pak. ya harus ditunaikan. Bila dilaksanakan mendapatkan Terminal pahala, jika ditinggalkan Jangan dapat dosa, Pak. Nah, kemudian zakat juga termasuk ke dalam rukun apa? Rukun Islam. Rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Ada 6 apa 5? 5. Rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Kalau rukun itu apa? Maksud dari rukun? Rukun itu apa? Rukun itu tindakan yang harus ada dalam kegiatannya. Rukun itu harus ada, tidak boleh ditinggalkan. Ketika rukun itu ditinggalkan, maka batal kan? Misalnya sholat, ada rukun itu apa? Takbiratul niat dulu, niat. Kalau ada niat, sholat saja ya batal. Kemudian tidak ada takbiratul ihram batal, dan baca al-fatihah batal. Termasuk dalam Islam. Ya gue nggak betul Ada 5 yang boleh ditinggalkan. Salah satunya. Yang pertama itu ada syahadat itu Allah ilaha illallah, gitu kan? Kalau nggak syahadat dikatakan muslim atau tidak? Tidak. Kemudian rukun seorang muslim apa lagi? Sholat. Banyak nggak sholat orang muslim? Banyak.
mengaku muslim tapi rukun yang kedua ditinggalkan, dipertanyakan kemuslimannya. Ketiga ada puasa, banyak yang nggak puasa, mengaku muslim tapi nggak puasa. Ada zakat, ngaku muslim tidak berzakat. Ada haji, ngaku muslim banyak duitnya, sawahnya lebar-lebar tapi nggak mau haji, banyak. Tidak boleh ini rukun ini ditinggalkan ini. Utamanya kalau haji ini baris atau ya, siapa yang mampu di sini mampu secara fisik maupun materi. Ya, tapi banyak nih orang muslim itu cuma syahadatnya doang yang dilakukan. So, syahadat iya, sholat males, kemudian puasa males, zakat males, apalagi haji. Hukumnya wajib. Dan bahkan sanksi-sanksinya, adabnya sudah dijelaskan ya di materi sebelumnya juga. Sangat penting ini akan dibakar ya, di neraka, akan disetrikakan di keningnya, di lambungnya, ini sudah bisa dilihat di surat At-Taubah ayat 35 maupun dalam surat Al-Imran ayat 180. Jorong lah lagi nih selete loh isi nang dhuwur iki. Kemudian selanjutnya Ya emang ya syarat-syarat sudah wajib dulu. zakat ini secara umum ya, ini khususnya zakat mal. Ya, kewajiban zakat itu Angger yang pertama selete adalah seorang bes mangisau. muslim, dan wajib membayar zakat itu hanya orang muslim. Ya wis Non rambang. muslim Wis tekan itu iso. tidak Jangan berkewajiban kau membayar mengisau enggak zakat. ya? Zakat kenapa? Kewajiban zakat itu hanya orang muslim. Nusuk enggak ya? Nusuk. Ketak aja. Yo, Kenapa di zaman Rasul kewajiban zakat itu hanya iki lho iki gini yo sik nang dhuwur, nah iki nang ngisor banget terakhir. Nah iki zakat itu ritual ibadah kan, salah satu rukun Islam. Gak mungkin kan kita paksakan ritual ibadah itu kepada non muslim. Itu kamu sholat, gak bisa. Oh, kamu zakat. Ya zakat itu ritual ibadah, gak mungkin kita paksakan kepada mereka yang non muslim. Ya walaupun ibadah di sini ibadah ya sosial juga, tetapi ini kan ritual ibadah dalam bagi seorang muslim ya. Maka tidak diwajibkan kepada mereka yang non muslim. Yang muslim wajib melaksanakan karena ini ritual ibadah. Nah, bagi yang non muslim ada nggak kewajiban? Ada di zaman Rasul. Bagi yang mereka sebagai kafir, ya kafir dhimmi, kafir yang berdampingan baik dengan orang muslim, hidup bersama-sama orang muslim, yang mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum ketika itu, maka mereka diberi kewajiban untuk membayarkan jizyah. Yang muslim punya kewajiban zakat, yang non muslim ada kewajiban jizyah, pajak perlindungan atau pajak jiwa kepada mereka yang non muslim. Kenapa? Karena mereka tinggal di negara muslim, punya dapat menikmati fasilitas pemerintahan ketika itu. Maka yang muslim berkewajiban membayar zakat, dan non muslim ada kewajiban enggak. Jangan Kemudian syarat kedua dari wajib zakat yaitu merdeka, ya bukan hamba saya, bukan seorang budak. Kemudian ketiga, harta itu mencapai nisab. Nanti kalau syarat zakat kita beda lagi ya. huruf. Mencapai nisabnya. Ini jumlah bulat minimal suatu harta yang terkena kewajiban zakat. Jadi batas minimal sudah mulai berkewajiban membayar zakat, disebut dengan nisab. Misalnya emas ya, nisabnya menurut Wahbah Zuhaili dan menjadi pedoman nisab zakat yang ada di Indonesia dalam peraturan Menteri Agama itu sebanyak 85 gram emas. Yang berdasarkan hadis Nabi dengan ukuran-ukuran berbagai pendapat, nanti akan saya jelaskan lebih detail selama minggu depan. Nah, menurut pendapat Wahbah Zuhaili dari hadis tersebut, ya senilai 85 gram emas. Artinya kepemilikan emas kita kalau sudah mencapai 85 gram emas sudah berkewajiban membayar zakat. Kalau belum mencapai nisab 85 gram emas, kita belum berkewajiban bayar zakat. Di samping sudah mencapai nisab, yang keempat adalah mencapai haul atau masa 1 tahun kepemilikan emas selama 1 tahun hijriah. Itu namanya haul. Misalnya saya beli emas di bulan 1 Ramadan, tahun berikutnya 1 Ramadan masuk lagi, maka saya sudah berkewajiban bayar zakat. Kenapa? Karena sudah mencapai 1 tahun. Tetapi sebelum 1 tahun, misalnya di bulan Rajab, emas yang saya miliki sudah saya jual, maka saya tidak berkewajiban bayar zakat karena belum memilikinya selama 1 tahun. Nah, kepemilikan 1 tahun ini, ya perputarannya tadi disebut dengan haul. Makanya kalau dalam istilah, kalau bagi mereka Syafi'iyah ya, orang NU, itu kalau melaksanakan pengajian 1 tahun meninggalnya A, B, C, D bisa disebut dengan haul ya, the haul,
Ya karena tadi perputaran 1 tahun atas meninggalnya si A, B, C, D. Nah zakat itu ada haul juga, kepemilikan selama 1 tahun. Kemudian yang kelima, harta itu adalah miliknya secara Ya oke penuh. berlima ya. Bukan harta kredit ya. Kalau harta kredit artinya belum dimiliki secara penuh, atau bukan pula hasil kejahatan atau kemaksiatan ya. Harta yang kita curi itu bukan hakikatnya bukan milik kita, tidak diwajibkan membayar zakat, tapi wajibnya dikembalikan, dibayarkan zakatnya. Itu yang 5 syarat tadi wajib zakat, khususnya zakat mal di sini. Nanti zakat fitrah beda lagi, nanti lebih khusus lagi ada zakat peternakan beda lagi satu wajibnya. Secara umum saja. Kemudian ada jenis-jenis zakat. Ya, jenis zakat sudah kita ketahui, ada zakat fitrah, kalau zakat jiwa, ada zakat mal. Ya, kalau zakat fitrah ya zakat yang diwajibkan bagi setiap muslim, laki-laki, perempuan, anak kecil, yang sudah dewasa. Nanti ada keterangan lebih lanjut insya minggu depan. Kemudian zakat mal, ada zakat yang diwajibkan kepada orang yang memiliki harta-harta yang sudah ditentukan tadi, ada emas, perak, pertanian, peternakan, perniagaan, uang, saham, dan macam-macamnya. 46. Selanjutnya mustahik ya, siapa sih yang berhak menerima Emang dana ini zakat? nomor piro, Mbak? Sudah jelas 6. dalam Al-Quran surat 40 Al-Baqarah meneh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, 46. innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati Paling yo qulubuhum ngisuk wa meneh fil lah. riqab wal gharimina Ya. fi sabilillah wa Ya, fis sabil faridatan min Allah wallahu 'alimun hakim. Nah di sini dengan kata-kata innama, kemudian setelah sedekah ada li. Innama shaddaqatu lil fuqara'i wal masakin Ini kedua, Mbak. wa'amilin Sesungguhnya alaiha zakat wal nggak boleh yang lainnya kecuali yang disebutkan di sini dengan kata innama dan kemudian ada li. Innama shadaqatu li fuqara. Yang pertama yang boleh menerima zakat itu fuqara, fakir. Ya siapa fakir? Ya orang-orang yang tidak memiliki harta, tidak memiliki pekerjaan, apalagi memiliki kebutuhan hidupnya. Wal masakin, orang-orang miskin. Siapa yang miskin? Orang punya harta, kadang-kadang punya penghasilan, tapi tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup, tidak mencukupi artinya. Wal amilina 'alaiha, dan amil zakat yang profesional. Wal mu'allafati qulubuhum, dan para mu'allaf yang dilembutkan hati mereka. Wa fil riqab, kemudian untuk memerdekakan budak hamba sahaya. Wal gharimin, dan untuk orang-orang yang terlilit hutang. Wa fi Saya sabilillah, dan untuk di jalan memandangkan Allah. azan Wa fi pertama kali sabil, dan siapa tak? orang-orang yang Mengundang kehabisan bekal itu sabil. Mengundang azan. Memandangkan Faridatan min Allah, azan. kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ngerti nggak? Allah Alimun Hakim. Dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijak. Ih, sing ada. Jadi yang boleh menerima zakat, Ya Allah, nggak mustahik ngerti. yang berhak menerima Saya zakat. ngaji nih Itu ada kepiye 8 ta? golongan. Astagfirullah. Fakir, miskin, Ya Allah. amil, mu'alim, Ya, mu'alaf, siapa hamba sih? sahaya, Siapa sih? gharib, fisabilillah, dan ibu Siapa yang di luar Siapa dari sih 8 pertama golongan kali? dan Ya berhak. siapa? Nggak Ya, ngerti. kalau kita tidak termasuk dalam Sampai 8 ngaji Islam, nih jangan kepiye sampai sih? menerima. Kalau kita sebagai Makanya amil zakat, jangan ngaji. sampai dibagi di luar Belajar dari 8 bicara. golongan. Kenapa? Karena haram hukumnya. Orang Keluar ngerti dari apa 8 apa golongan nabi-nabi orang ngerti. Ya, Ya kan hanya di tukun. 8 golongan. Di Tidak buku boleh tidak. dibocoran lah Tidak kayak boleh buku kita kasih zakat ke orang Di. tua. buku gitu dua ya. kisah 25 Atau nabi. ke Di. siapa yang di Kue luar dari duit. golongan ini tidak boleh. Endi Kemudian terakhir ya, Bian hikmah aku dari di hikmah dari zakat itu apa? sing endi? Ya, Sing bro, ini dihafidil dalam bukunya zakat Wah, ekonomi modern ya. kuning kayak tuh. Yang pertama mengangkat derajat fakir Tuh miskin kayak dan lawang membantunya keluar perkalian dari bangsane kesulitan hidup dilian dan lah. penderitaan. Kan Wah, ya, tujuan zakat itu tidak hanya kasih orang miskin, bagaimana caranya mengangkat derajat fakir Apa nabi miskin nabi orang dan bagaimana ngerti. keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan. Sini Bagaimana apa melepaskan kuwi? kemiskinan dan kefakiran. Sholat orang mangkat. Kemudian yang kedua membantu Apa permasalahan ngaji yang ada di nih? kaum mustahik yang lainnya. Ngaji apa tak? Karena yang prioritas kan fakir miskin, karena Hah? yang lainnya ya membantu permasalahan yang ada di Ngaji kaum apa, mustahik Pak? yang alam, amil, gharib, fisabilillah, Hah? kemudian ibu sabil. Ya. Kemudian ketiga membentangkan dan membina tali persaudaraan, gotong royong dan tolong menolong sudah jelas ya. Adanya zakat mengikat tali persaudaraan antara yang mampu dan tidak mampu, ada yang
surplus dana kepada yang defisit dana, saling gotong royong tolong menolong satu dengan yang lainnya. Kemudian yang keempat, menghilangkan sifat kikir dan loba rakus terhadap harta. Mendel Karena wis kita punya tak potensi 40 pelit, punya potensi kikir dan rakus terhadap harta, maka dengan zakat tadi dipaksa menghilangkan sifat-sifat ini. Kemudian yang kelima, menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin. Tidak ada lagi pemisah. Yang kaya kenal yang miskin, yang miskin kenal yang kaya, saling tolong menolong, tidak lagi jurang pemisah. Kemudian yang keenam, mengembangkan rasa tanggung jawab jelas. Ya, orang miskin menjadi tanggung jawab yang kaya. Yang kaya pun menjadi tanggung jawab orang miskin. Saling solidaritas satu dengan yang lainnya. Saling sayang menyayangi, baik diri sendiri maupun sesama manusia. Kemudian yang ketujuh, mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban. Ya, ada ketentuannya, ada waktu-waktunya, kita dipaksa untuk disiplin. Ya, kalau kewajiban saja disiplin, apalagi yang sunnah-sunnah, ya, dipaksa dengan macam-macamnya itu. Kemudian yang ke-8, sebagai sarana pemerataan pendapatan dan untuk mewujudkan keadilan sosial. Tadi jadi ucap dari keadilan sosial untuk rakyat Indonesia ya. Pancasila satu, Tuhan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, rakyat yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam pemusatan keluarga, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini tujuan akhir Pancasila itu apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi dasarnya ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Zakat merupakan wujud ketaatan kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi kalau enggak zakat, artinya dia tidak Pancasilais. Dan sholat tidak Pancasilais. Dan haji, berarti dia tidak Pancasilais. Kenapa? Sila yang pertama yang menjadi dasar ketuhanan yang Maha Esa. Harus melaksanakan zakat juga. Kemanusiaan jelas, zakat ada kemanusiaan, sisi kemanusiaannya. Persatuan ada, kerakyatan ada, bahkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat itu di Indonesia. Dengan instrumen salah satunya adalah zakat. Jelas Islam itu ya selaras dengan bangsa kita. Ya dalam rangka apa? Mencapai keadilan Ya sosial. putar. Mungkin itu saja materi kita pada kesempatan kali ini. Ya baik, jika ada yang ingin bertanya silahkan ditanyakan secara langsung ya. Pak, perbedaan Ya silahkan lihat. perbedaan fakir sama miskin apa ya? Ya kalau fakir tadi dia tidak memiliki harta atau penghasilan apalagi memenuhi kebutuhan hidupnya. Dia tidak punya harta, tidak punya penghasilan, apalagi sampai kepada memenuhi kebutuhan. Itu disebut fakir. Contohnya kalau fakir sekarang siapa? Contoh fakir. Silakan ada yang mendapatkan contoh fakir sekarang. Tahu gelandangan ya? Homeless, oh iya. Ya gelandangan atau kalau istilah itunya apa tuh? Dalam istilah halusnya yang nggak punya rumah itu Tunawisma. ya tunawisma. Banyak ya tunawisma di jalanan tuh ya, nggak punya harta, mau makan untuk malamnya bingung ya, makan apa gitu kan. Tunawisma itu nggak punya rumah, nggak punya harta, dapat makan itu baru dari orang buat makan malam, besok pagi mau makan apa gitu bingung, untuk kebutuhan hidupnya tuh sudah bingung karena nggak punya harta, nggak punya penghasilan tadi ya, disebut fakir. Nah ini menjadi prioritas utama nih. Kedua, miskin. Kalau miskin tadi punya penghasilan kadang-kadang, punya harta tapi penghasilan dan harta tadi tidak mampu mencukupi kebutuhan, punya penghasilan tapi anak sekolah nggak bisa, kemudian mau makan juga susah seret-seret, kemudian mau beli pakaian sandang pangan papan juga susah-susah. Nah itu disebut miskin. Itu kan kebutuhan tadi ya, kebutuhannya sulit. Oh ya bedanya ya antara fakir dan miskin. Nah, lagi Pak, izin bertanya Pak. kan Dwi Septiani. Kalau kita beli emas dan tepat di 1 tahun emas itu dibeli, terus kita mau jual emas itu, apakah harus dizakatkan terlebih dahulu atau tidak perlu Pak? Nah sebenarnya nanti akan kita bahas ya, nanti ada zakat perhiasan bagaimana, ada zakat simpanan bagaimana ya sudah minggu depan. Ya sebenarnya kalau emas kita beli 1 tahun, kita beli nih 1 Ramadan misalnya, 1 Ramadan bisa kebeli emas. Kemudian ngajar jangan sampai kalau kita mama menjualnya untuk menghindari zakat. Paham kan? anak isi bayi. Sebelum datang 1 Ramadan, sebelum ini saya jual aja lah biar menghindari zakat, itu nggak boleh ya. Tapi kalau terpaksa misalnya 1 Ramadan ya, sebelum 1 Ramadan lagi sudah terjual karena kebutuhan, bukan menghindari zakat. Misalnya tanggal 29 Syakban, besoknya udah
atau 30 Syawal, besok udah 1 Ramadan lagi nih. Tapi menjualnya ini karena kebutuhan, bukan karena menghindari zakat. Maka kita tidak diberi kewajiban bayar zakat. Kenapa? Karena belum satu tahun. Tapi kalau sudah masuk 1 Ramadan, kita jual, nah sudah berkewajiban karena sudah mencapai haul kepemilikan 1 tahun. Itu ya dulu ya. Kalau menjualnya belum mencapai 1 tahun, maka tidak berkewajiban membayar zakat. Tapi menjualnya setelah 1 tahun kepemilikan, Aku nggak maka tuku wajib paketan dikeluarkan apa? zakatnya. Nggak tuku paketan. Baik, Pak, Apa terima buat kasih, channel? Pak. Tapi Nggak kita mau. tidak boleh Kau disengaja tuku paketan udah. menjualnya untuk menghindari Mau, zakat. buat Itu nggak channel. boleh. Siapa? Paketku. Masa gue tuku Silakan kapan? yang lainnya, Wih, kayak apa? Kapan? coba jangan dibahas. Sebian? Bertanya, Pak. Silakan Okta. Kapan? Wingi pas tuku Kalau sampai misalnya orang jual tukang emas yang jual emas itu, Pak, itu masuknya nanti dia zakatnya kena zakatnya perdagangan apa emas yang dia punya, Pak? Dan nanti akan dibahas minggu depan ya. Ada 2 jenis zakat soalnya. Ada zakat perniagaan, ada zakat simpanan. Nanti akan dibahas. Nggak mungkin kena dua-duanya. Insyaallah akan dibahas minggu depan. Apakah perniagaan ataukah zakat emas? Saya rasa itu kan bukan disimpan sebenarnya emas itu kan. Tapi di perniagaan atau lebih cenderung kepada zakat perniagaan. Nanti insyaallah akan dibahas. Itu kita aja insyaallah lebih detail minggu depan. Karena tujuannya dia bukan menyimpan, tapi di perniagaan. Lihat maksudnya ya. Termasuk nanti zakat perhiasan itu tidak diberi kewajiban bayar zakat loh. Zakat perhiasan yang dipakai meskipun 100 gram tapi tidak diniatkan disimpan dan tidak diberikan kewajiban bayar zakat, tetapi yang dipakai saja ya. Tapi kalau perhiasan disimpan itu yang diberi kewajiban bayar zakat. Jangan dibahas lebih detail soal minggu depan Iya, Pak. ya, karena niatnya tadi ya, apakah disimpan atau dipakai atau diniagakan atau disimpan tadi ya. Silahkan yang lainnya. Pak, kan tadi di tahu boleh ada 8 itu 8 asal kan udah urutan tuh dari fakir ya, ya itu yang saya tanya, urutan itu hanya sekedar urutan atau pemprioritasan gitu, artinya misalkan dari 8 itu ada semua orangnya, yang paling banyak diberikan yang paling membutuhkan kayak fakir, berarti Ibni Sabil bagiannya lebih dikit atau bagaimana, atau sama aja gitu. Ya, sebenarnya ini perbedaan pendapat ya terkait tentang hal ini ya. Apakah 8 asal harus terdistribusi semua? Apakah urutannya prioritas? Nah, kalau sebagian ulama itu yang lebih sependapat, saya sebagai prioritas yang pertama fakir, miskin, kemudian ambil, baru sampai dengan Ibnu Sabil. Karena memang apa? Karena memang yang banyak terjadi itu fakir miskin. Ya, fakir miskin, kemudian yang lebih butuhkan lagi amil. Amil itu kalau tidak ada operasionalnya tidak akan berjalan. Khusus amil yang profesional di sini ya, manajemennya profesional. Maka urutannya nomor 3. Kemudian mu'allafati qulubuhum yang kira-kira bisa dilembutkan hati mereka untuk menjadi mu'allaf, termasuk mu'allaf berbeda pandangan juga siapa yang termasuk dalam mu'allaf ini tadi. Gharib bisa sampai dengan Ibnu Sabil. Kalau menurut saya lebih kepada prioritas, tapi tidak semuanya mesti ada 8 asal. Misalnya di kampung kita yang menjadi prioritas ya fakir miskin dulu yang utama, kemudian baru ambil, baru berikutnya mu'allaf, gharib dan seterusnya. Jadi sebenarnya perbedaan pendapat dari hanya dari kalangan ulama, apakah ini termasuk ke dalam semuanya harus dibagikan ataukah hanya sebagian saja yang termasuk dalam prioritas. Ya silakan, ada lagi. Tapi yang banyak pasti ya fakir miskin lah yang ada di sekeliling kita ya. Kalau terlilit hutang pun ya, terlilit hutang yang ada di masyarakat kita ini bukan hutang-hutang yang memenuhi kebutuhan, hutang mobil, hutang rumah, hutang beli tanah, hutang beli emas gitu kan, atau hutang pakai pay letter gitu. Artinya kan semua orang punya utang apa berhak menerima. Ya maksudnya sini kan utang-utang karena Allah Subhanahu Wa Taala jelas ya. Ya. Ada lagi? Cukup. Cukup, Pak. Cukup ya. Baik, jika cukup nanti insya Allah akan kita bahas lebih lanjut, lebih detail terkait tentang cara perhitungannya di masing-masing objek zakat untuk minggu depan. Wis kan, Mbak?
Minggu depan akan saya sampaikan satu materi lagi. Minggu selanjutnya baru ada presentasi kelompok. Jadi nanti Kosma, siapa Kosmanya di sini? Hadir Pak, saya Pak. Ya, Pandu ya. Pandu karena materi yang akan dipresentasikan sisanya itu ada 9, silahkan dibagi 9 kelompok ya. Jumlah satu kelas berapa orang? 36. 32. 36 Pak. 32 ya. Nanti kalau 32 ada yang 4, ada yang 3 orang ya. 36 Pak. 26 Pak. 36 salah. Semuanya 36 berarti semuanya masing-masing ada 4 orang ya. Masing-masing ada 4 orang, silahkan dibagi masing-masing 4 orang menjadi 9 kelompok. Nama-namanya insya Allah minggu depan sudah ada. Terus saya akan bagikan materi apa saja kelompok 1 sampai kelompok 9. Ya, Mas Man. Baik, terima kasih. Kita tutup perkuliahan ini dengan bersama-sama baca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.